Selamat pagi semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang corporate analysis dari Sriwijaya Air yang beranggotakan saya Muhammad Alimardiani dengan NIM 1807259. Perkenalkan, nama saya Aifan Nurul Latifah, NIM 1801118. Halo semuanya, nama saya Amalia Farani Saidah dengan NIM 1800586. Nama saya Rosa Amelia, NIM saya 1801338. Sriwijaya Air adalah maskapai penerbangan nasional yang ada di Indonesia. PT Sriwijaya Air didirikan pada tahun 2003 oleh keluarga Lee, yaitu Henry Lee dan Chandra Lee, dengan Johannes Benjamin dan Andi Halim. Saat ini, Sriwijaya Air adalah maskapai penerbangan terbesar ketiga di Indonesia sejak tahun 2007 hingga saat ini tercatat sebagai salah satu maskapai penerbangan nasional yang memiliki standar keamanan kategori 1 di Indonesia. Sriwijaya Air didirikan dengan tujuan untuk menyatukan seluruh kawasan Nusantara seperti keinginan Raja Kerajaan Sriwijaya dahulu. PT Sriwijaya Air memiliki visi yaitu eksis di kawasan domestik yang mengutamakan kualitas layanan didukung oleh sumber daya manusia yang handal sehingga dapat menunjang keamanan perusahaan dan kesejahteraan karyawan. Misi dari Sriwijaya Air yaitu berkomitmen dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia secara profesional untuk mencapai kualitas layanan yang terbaik sesuai dengan harapan konsumen. Yang pertama ada financial statement PT Sriwijaya Air. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari zooninfo.com, Sriwijaya Air telah mengumpulkan pendapatan sebesar 610 juta dolar. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis SWOT dari PT Sriwijaya Air. Yang pertama ada strength atau kekuatan, tim manajemen yang kuat dan handal, jam terbang yang diminati pasar, maintenance yang handal, cakupan pangsa pasar yang luas, prestasi yang diraih dari Boeing berkaitan dengan keunggulan maintenance, sumber daya manusia yang berkualitas, pemasaran dan promosi iklan yang kuat, armada pesawat terbang yang banyak, dan sistem pemesanan tiket online. Lalu ada weakness atau kelemahan. Jenis armada yang digunakan yaitu pesawat Boeing 737 seri 200 atau menggunakan jenis pesawat lama. Birokrasi internal yang menghambat pengambilan keputusan atau struktur perusahaan, layanan yang belum full service, dan sering mengalami gangguan teknis operasi pada pesawat terbang. Lalu ada opportunity atau peluang. Yang pertama, dibukanya Open Sky ASEAN untuk membuat perusahaan ini dapat masuk ke negara ASEAN lainnya. Selain itu, banyaknya wilayah di kawasan timur yang belum dibuka dapat menjadi destinasi baru. Kondisi keuangan yang baik pun dapat mendukung persaingan dengan perusahaan penerbangan lainnya. Masyarakat Indonesia yang senang terbang dengan pesawat baru akan dimanfaatkan untuk menarik penumpang dengan kehadiran Embraer dan Boeing 737 seri 800NG pada tahun 2012. Ketangguhan sistem reservasi Gabriele. Nah, dan yang terakhir ada threats atau ancaman. Berbagai ancaman teror bom menjadi masalah tersendiri menyebabkan konsumen khawatir untuk berpergian. Selain itu, cuaca buruk yang sering terjadi dapat membuat kenyamanan penumpang terganggu. ASEAN Open Sky juga menjadi ancaman tersendiri disebabkan banyaknya maskapai yang sudah berencana masuk ke Indonesia. Selain itu, maskapai lain mulai mendatangkan pesawat baru dalam jumlah yang besar sehingga meningkatkan kompetisi di pasar domestik. Hadirnya maskapai baru dan yang terakhir harga bahan bakar atau aftur yang mahal. Substem 4 Key Industry pada PT Sriwijaya Air. Yang pertama, pada tahun 2007, PT Sriwijaya Air mendapatkan penghargaan dari Boeing International Award pada safety dan maintenance pesawat. Lalu pada tahun 2007 juga Pertamina memberikan penghargaan pada PT Sriwijaya Air berupa Customer Aviation Partnership Award yang merupakan Sriwijaya Air telah dinilai memiliki ketepatan dalam segi pembayaran minyak bumi. Lalu pada tahun 2008, Mark Plus dan Co. turut memberikan penghargaan kepada PT Sriwijaya Air yang berupa apresiasi yang diberikan oleh masyarakat kepada pelayanan yang telah diberikan oleh PT Sriwijaya Air. Pada tahun 2008 juga, Departemen Perhubungan RI memberikan penghargaan utama di dunia penerbangan pada kategori pertama untuk keselamatan penerbangan. Lalu pada tahun 2015, PT Sriwijaya Air mendapatkan sertifikasi Basic Aviation Risiko yang dikeluarkan oleh Flight Safety Foundation. Di sini saya akan menjelaskan mengenai key external trend dari PT Sriwijaya Air itu sendiri yang merupakan eksternal trend yang sangat berpengaruh terhadap perusahaan. Yang pertama dari faktor ekonomi, seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini Indonesia sedang berada dalam pandemi COVID-19 dan pemerintah Indonesia telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar yang mengharuskan penutupan bandara
di mana pihak maskapai Sriwijaya Air ini terpaksa harus tidak beroperasi dan juga berpengaruh terhadap pemutusan hubungan kerja bagi para karyawannya. Nah, yang selanjutnya dari faktor sosial, di mana baru-baru ini salah satu armada dari Sriwijaya Air ada yang terjatuh dan itu sangat menyebabkan kekhawatiran dan juga rasa kepercayaan dari masyarakat terhadap Sriwijaya Air itu sendiri. Selanjutnya dari faktor pemerintah, di mana baru-baru ini ada kebijakan pemberian gratis biaya airport tax bagi para penumpang. Hal itu ditujukan sebagai stimulus agar para wisatawan bisa bepergian dan menggunakan maskapai penerbangan lagi. Untuk faktor hukum, segala sesuatu yang dikerjakan Sriwijaya Air sudah berlandaskan hukum sehingga meminimalisir kerugian. Faktor politiknya, Sriwijaya Air turut berperan dalam penyediaan transportasi udara bagi kementerian. Yang selanjutnya, faktor cultural atau budaya, Sriwijaya Air merupakan medium service dan telah beradaptasi menjadi low cost carriers atau LCC agar dapat menyesuaikan pangsa pasar. Yang selanjutnya dari faktor demografi, pangsa pasar pada wilayah Indonesia adalah jumlah penduduk yang banyak namun belum dapat dikoordinir dengan jumlah pesawat yang memadai. Dan yang selanjutnya dari nature and environment, di mana Sriwijaya ini telah menerapkan prosedur keamanan bagi para kru dan pemeliharaan pesawat berskala mengikuti standar yang ada. Yang terakhir, dari geografinya itu sendiri, Sriwijaya Air memiliki kantor cabang yang tersebar di Indonesia agar dapat memberikan kemudahan bagi para customer bila memerlukan pelayanan customer service. Selanjutnya substep 4, yaitu 5 Force Traits. Yang pertama ada bargaining power of buyers. Sriwijaya Air menggunakan sistem medium flight yang menjadi kekuatan Sriwijaya untuk menarik penumpang yang ingin melakukan penerbangan dengan harga yang tidak mahal namun dengan keselamatan atau keamanan yang dapat dipercaya. Lalu yang kedua yaitu bargaining power of suppliers. PT Sriwijaya Air memiliki beberapa pemasok yang mendukung kegiatan operasional, antara lain pemasok bahan bakar, perawatan, dan pemeliharaan armada. Untuk pemasok bahan bakar sendiri yaitu Pertamina. Lalu nomor 3 yaitu threat of new entrants. Tentu saja ada ancaman dari perusahaan-perusahaan yang baru muncul seperti Trigana, Kartika Airlines, dan Citylink. Lalu yang nomor 4 yaitu threats of substitute product of service, yaitu PT Sriwijaya Air memiliki sumber daya utama pasokan bahan bakar hanya dari PT Pertamina dengan pesawat yang digunakan yaitu pesawat-pesawat lama yang sudah tua yang akan membuat pemborosan dan pemakaian bahan bakar, sehingga harga dan bahan bakar pesawat persediaan bahan bakar sangat tergantung dengan Pertamina. Yang terakhir yaitu rivalry among existing competitor. Pada tahun 2016, menurut data maskapai Sriwijaya Air dan Nam Air masuk dalam 5 besar penerbangan paling tepat waktu, bahkan mengalahkan executive flight. Oleh sebab itu, maskapai ini sangat lebih baik dibandingkan dengan executive flight, apalagi dengan LCC atau low cost carrier, dari segi one time performance. Terima kasih.